Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D akan mempresentasikan mengenai formulasi dan evaluasi kapsul dari bahan alam. Kelompok 1D yang beranggotakan yang pertama Salsabila Fatin, yang kedua Siti Maisaroh, yang ketiga Sukma Aisyah Wardeni, yang keempat Tiffany Aisyah Febriani, dan yang kelima Wahyu Asri Mustikasari. Dasar teori. Yang pertama, pengertian kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai, menurut Dijen POM tahun 1995. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan atau tujuan dari kapsul sendiri yaitu yang pertama menutupi bau dan rasa yang tidak enak, yang kedua menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, yang ketiga lebih enak dipandang, yang keempat mudah ditelan, dan yang kelima dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik, dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil kemudian dimasukkan bersama lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Menurut Anonim tahun 2021. Kemudian ada jambu biji. Yang pertama ada klasifikasi tanaman jambu biji berdasarkan hasil identifikasi Herbarium Medanense adalah sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonneae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genusnya Psidium, dan spesiesnya Psidium guajavae. Untuk kandungan jambu biji, antara lain ada flavonoid yang sangat tinggi, terutama quercetin. Senyawa tersebut bermanfaat sebagai antibakteri. Kandungan pada jambu biji lainnya seperti saponin, minyak atsiri, tanin, flavonoid, dan alkaloid. Menurut Ayuni pada tahun 2012. Pada umumnya, daun jambu biji atau Psidium guajavae digunakan untuk pengobatan seperti diare karena daun jambu biji mengandung zat antibakteri, sehingga bisa mencegah pertumbuhan antibakteri saat terkena diare atau disentri. Kemudian dapat mencegah kembung pada bayi dan anak, kadar kolesterol darah meninggi, sering buang air kecil, luka, sariawan, dapat juga sebagai larutan kumur atau sakit gigi untuk mengobati batuk dan flu menurut Rukmana dan Yudi Rahman tahun 2016. Kemudian ada alat bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah alat ekstraksi maserasi, kemudian ada water bath, lalu timbangan, mortir dan stamper, lalu ada oven. Kemudian bahan yang digunakan ada daun jambu biji basah sebanyak 7 lembar dan daun jambu biji kering sebanyak 7 lembar juga. Kemudian ada serbuk daun jambu biji 700 gram yang kemudian diekstrak, dihasilkan 500 gram. Kemudian ada etanol 70% dan aerosil dan cangkang kapsul. Selanjutnya yaitu perhitungan bahan. Untuk bahan segarnya 7 lembar tadi setelah ditimbang didapatkan hasil 11,7 gram, kemudian simplisia keringnya sebanyak 3,55 gram dan ekstrak kental 91,8 gram yang kemudian diambil hanya 7,5 gram. Lalu simplisia maserasi 400 gram. Hasil serbuk kering yaitu 8,28 gram setelah di oven. Kemudian bobot dapat 7,5 gram dibagikan 1,8 gram dikali 400 gram dapat dihasilkan 32,67 gram. Lalu dosis empirisnya dapat dihitung dengan cara bobot simplisia kering dibagi bobot ekstrak dikali dengan ekstrak serbuk kering, yaitu 3,55 gram dibagi 32,67 gram dikali 8,28 gram, dihasilkan 0,899 gram, yang mana dijadikan miligram dengan hasil 899 mg untuk sekali minum.
Dan untuk praktikum kali ini kapsul yang kami pakai yaitu ukuran nomor 0 500 mg dibagi menjadi 2 kapsul. Untuk setiap kapsulnya terdapat tambahan laktosa sebanyak 20 mg. Kemudian laktosa yang diambil seluruhnya yaitu 20 mg kali 18 kapsul. Jadi laktosa yang diambil sebanyak 360 mg. Kemudian kapsul yang dibuat per kapsulnya seberat 8,28 gram, di mana 8.280 mg dibagi 449,5 mg. Dihasilkan 18 kapsul. Untuk cara kerja pembuatan kapsul sendiri, yang pertama ada timbang berat 7 lembar daun jambu biji segar dan 7 lembar daun jambu biji kering. Kemudian ekstrak kental dikeringkan dahulu dengan serbuk halus daun jambu biji, kemudian di oven sampai menjadi serbuk kering. Lalu hitung dosis ekstrak kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minumnya. Lalu dimasukkan ekstrak kering dengan dosis yang sudah sesuai ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Atau dapat ditambahkan aerosil untuk memenuhi cangkang kapsul. Lalu masukkan kapsul ke dalam wadah dan beri etiket aturan pemakaian. Lalu apabila kapsul belum penuh, maka dapat ditambahi dengan bahan pengering talkum dengan cara timbang 1 kapsul dengan isi ekstrak kering dan catat beratnya, ditandai dengan agram. Kemudian buka kapsul tersebut dan penuhi kapsul dengan ditambahi aerosil dan tutup kembali. Kemudian timbang kembali dan catat beratnya, ditandai dengan B gram. Kemudian hitung selisih beratnya yaitu B gram dikurangi A gram sama dengan C gram. Jadi aerosil yang ditambahkan pada ekstrak kering sebelum dimasukkan ke kapsul adalah C gram kali jumlah kapsul yang akan dibuat. Berikut ini data dan hasil pengamatan dari kelompok kami. Pertama ada evaluasi masa kapsul dengan menentukan sudut istirahatnya. Sudut istirahat dapat ditentukan dengan rumus tan theta sama dengan tinggi dibagi dengan jari-jari. Hingga pada percobaan 1 didapatkan sudut 41 derajat, percobaan 2 41 derajat, dan percobaan 3 38 derajat. Dan ada evaluasi laju aler dengan bobot granul tiap percobaan sama yaitu 10,84 gram. Kemudian waktu alernya berbeda-beda pada tiap percobaan. Laju aler dapat ditentukan dengan rumus bobot granul dibagi waktu, sehingga hasil yang didapat pada percobaan 1 0,73 gram per detik, percobaan 2 0,936 gram per detik, percobaan 3 2,372 gram per detik. Ada evaluasi bulk density dan tap density, di mana volume awalnya 30 ml, volume akhirnya 24,5 ml. Kemudian hasil ditentukan dengan rumus volume awal dikurangi volume akhir per volume awal dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 18,33%. Dan untuk evaluasi sediaan kapsul, dapat dilakukan uji keseragaman bobot kapsul dengan rumus bobot kapsul dikurangi bobot rata-rata kapsul per bobot rata-rata kapsul, di mana bobot rata-rata kapsul yaitu 0,341 gram. Kemudian untuk hasil keseragaman bobot dapat dilihat pada slide berikut ini. Evaluasi sediaan kapsul. Uji waktu hancur. Uji waktu hancur yang didapatkan yaitu dari seluruh kapsul itu 4 menit. Pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan pembuatan kapsul bahan alam dan evaluasinya. Bahan alam yang digunakan yaitu ekstrak kental daun jambu biji,
Daun jambu biji menurut empiris memiliki khasiat yang dapat mengurangi frekuensi buang air besar. Ekstrak kental merupakan ekstrak yang telah mengalami proses penguapan dan sudah tidak mengandung cairan pelarut lagi, tetapi konsistensinya tetap cair pada suhu kamar. Ekstrak kental daun jambu biji dibuat dengan kekentalan yang tinggi agar pada saat digerus dengan serbuk daun jambu biji tidak terlalu lembab. Ekstrak kental yang digunakan sebanyak 7,5 gram dari 91,8 gram. Ekstrak kental yang tersedia. Ekstrak kental dimasukkan ke dalam lumpang dan ditambahkan dengan serbuk daun jambu biji sebagai bahan pengering. Pengeringan di dalam oven dilakukan bertujuan untuk mengurangi kelembaban sampai pada tingkat optimum. Granul yang sudah dikeringkan dilakukan uji evaluasi granul. Evaluasi granul perlu dilakukan untuk menilai kualitas dari granul dan dapat dijadikan tolak ukur kelayakan suatu granul untuk dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Evaluasi granul yang dilakukan meliputi uji alir, uji sudut istirahat, dan indeks pengentapan. Hasil granul yang sudah kering yaitu 10,84 gram. Uji laju alir yang yaitu untuk mengetahui sifat aliran granul, terutama untuk granul yang akan dimasukkan ke dalam kapsul. Laju alir granul ditentukan menggunakan voltmeter. Laju alir massa kapsul dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Replikasi pertama 0,720 gram per detik, replikasi kedua 0,936 gram per detik, dan replikasi ketiga 2,372 gram per detik. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga replikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan menurut Charles-Stenson and Chance 1977, menyebutkan laju alir yang baik adalah antara 4-10 gram per detik. Sudut istirahat adalah sudut yang terjadi antara timbulan partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Hasil pengukuran sudut istirahat dilakukan 3 kali replikasi dengan rata-rata yang didapatkan 40 derajat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi persyaratan di mana granul yang baik memiliki sudut istirahat antara 20-40 derajat. Evaluasi granul yang terakhir yaitu penetapan indeks TAP atau bulk density ini digunakan untuk mengetahui volume yang dihasilkan setelah perlakuan pengentapan sebanyak 300 kali. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mendapatkan hasil volume awal 30 mili dan volume akhir 24,5 mili. Dengan hasil perhitungan indeks kompresibilitas itu 18,33%, maka dapat disimpulkan bahwasanya kadar indeks TAP granul memenuhi persyaratan di mana syarat indeks TAP yang baik adalah kurang dari 20%. Menurut Voigt 1995. Selanjutnya terdapat uji keseragaman bobot pada kapsul. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat dalam suatu formula memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama dengan anggapan serbuk formula tercampur secara homogen. Faktor yang dapat mempengaruhi keseragaman bobot diantaranya adalah waktu alir massa serbuk. Berdasarkan persyaratan keseragaman bobot kapsul dengan bobot rata-rata kapsul lebih dari 120 mg. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang menyimpang kolom A, yaitu 7,5%, dan untuk setiap kapsul tidak boleh satu pun yang menyimpang dari kolom B, atau 15%, menurut Departemen Kesehatan 2014. Dalam praktikum uji keseragaman bobot sediaan kapsul ekstrak daun jambu biji, diperoleh bahwa 20 kapsul yang telah diuji tidak ada kapsul yang menyimpang lebih dari persyaratan keseragaman bobot. Uji waktu hancur. Uji waktu hancur merupakan pengujian waktu hancur yang ditentukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh obat yang bersangkutan untuk hancur menjadi butiran-butiran bebas yang tidak terikat oleh satu bentuk. Menurut FI edisi 4, untuk melakukan uji waktu hancur digunakan alat yang dikenal dengan nama disintegration tester menurut DIGENPOM 1995. Syarat waktu hancur yang baik untuk sediaan kapsul adalah tidak lebih dari 15 menit. Dalam praktikum kali ini, dari kapsul ekstrak daun jambu biji yang menggunakan 6 kapsul, didapatkan hasil bahwa ke-6 kapsul tersebut larut sempurna dalam alat desintegrator tester dengan waktu 4 menit. Hal ini membuktikan bahwasanya kapsul daun jambu biji ini memenuhi persyaratan waktu hancur, yaitu dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Kesimpulan, dari praktikum formulasi sediaan kapsul bahan alam dengan menggunakan ekstrak daun jambu biji dapat disimpulkan
Berdasarkan hasil evaluasi granul, dinyatakan bahwa pada uji laju alir dengan 3 kali replikasi didapatkan bahwa kapsul memenuhi persyaratan dengan kurang dari 10 detik. Kemudian pada uji sudut istirahat dengan 3 kali replikasi, didapatkan sudut istirahat kapsul sejumlah 40 derajat, yang artinya memenuhi syarat uji sudut istirahat kapsul, yaitu di antara 20–40 derajat. Pada uji book density atau indeks tap didapatkan hasil 18,33%, maka dapat diartikan bahwa indeks tap granul telah memenuhi syarat indeks, tapi yang baik untuk indeks tap adalah kurang dari 20%. Berdasarkan hasil uji evaluasi sediaan kapsul, dinyatakan bahwa 20 kapsul yang telah diuji keseragaman bobot didapatkan bahwa kapsul ekstrak daun jambu biji telah memenuhi syarat keseragaman bobot kapsul. Kemudian, 6 kapsul yang telah diuji waktu hancur didapatkan bahwa waktu hancur 6 kapsul tersebut telah memenuhi persyaratan, yaitu dihasilkan data 4 menit, menunjukkan bahwa kapsul memenuhi uji waktu hancur, yang menurut persyaratan adalah 15 menit untuk waktu hancur kapsul. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan. Pertama ada di POM 1995, Farmakope Indonesia edisi keempat, diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian ada kutipan dari Ansel 1989 dengan judul Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi edisi 4, dibuat di Jakarta, UI Press Jakarta. Kemudian ada kutipan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Kota Jakarta 59, 1436 dan 1439 untuk halamannya. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.